Assalamualaikum semuanya. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan semangat, terutama dalam materi fisika. Nah, kembali lagi bersama Bu Afi. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai kapasitor. Langsung saja, kapasitor itu apa sih? Kapasitor itu suatu komponen elektronika yang terdapat pada rangkaian-rangkaian listrik. Itu jarang kita lihat ya biasanya. Nah, fungsinya dan tugasnya itu untuk menyimpan energi listrik pada rangkaian tersebut. Nah, kata menyimpan energi listrik itu kan pasti kita teringat sama yang namanya baterai, ya kan, batu baterai gitu kan. Itu lantas sama atau enggak sih Bu, kapasitor sama batu baterai? Kapasitor dan batu baterai itu sama-sama menyimpan energi listrik, tetapi peranannya sangat berbeda ya. Jadi kita nggak bisa nyamain kapasitor sama batu baterai. Karena apa? Kalau batu baterai dia itu kan suatu alat ya yang mengubah dari energi kimia menjadi energi listrik dengan kapasitas tertentu, dengan tegangan tertentu seperti yang ada di label. Misalnya di label itu 12 volt. Ya udah, ketika kita pakai si batu baterai ini sebanyak 12 volt, nah maka energinya akan habis dan tidak bisa kita ganti lagi gitu. Tapi kalau misalnya kapasitor, kalau kapasitor itu dia itu kapasitasnya kecil, sangat kecil, jauh lebih kecil dari batu baterai, tapi dia bisa diisi ulang terus menerus selama si power supply-nya itu masih menyala atau listriknya itu masih menyala gitu. Jadi terus juga kelebihannya kapasitor itu dia bisa menyimpan dan melepaskan energi dengan cepat, berbeda dengan batu baterai ya. Jadi si kapasitor ini walaupun dia kapasitasnya sangat kecil, dia itu bekerjanya lebih cepat daripada batu baterai gitu. Terus kalau batu baterai itu dia fungsinya kan biasanya untuk sumber listrik, ya kan? Bisa kita gunakan sebagai sumber listrik. Nah, tapi kalau kapasitor dia tidak bisa difungsikan sebagai sumber listrik, tapi dia itu biasanya menjadi starternya ketika power supply kita nyalakan. Jadi kita nih nyolokin laptop misalnya kan, itu kan pasti langsung listriknya ngalir. Nah, si starternya itu, si pendorongnya itu biasanya ini si kapasitornya gitu. Nah, kapasitor yang pertama itu ada kapasitor keping sejajar. Nah, kalau di SMA biasanya itu yang kita pelajari itu ini ya, yang lebih banyak muncul di soal-soal ya. Oke, kapasitor keping sejajar itu biasanya digambarkan seperti ini nih. Sama seperti sumber tegangan atau V, tapi dia panjangnya sama. Nah, kalau tegangan itu kan yang satu pendek, yang pendek negatif, yang panjang positif, ya kan? Kalau ini sejajar. Nah, kalau misalnya kita gambarkan itu kurang lebih seperti ini. Kelihatan ya? Kelihatan kan? Ini ada dua plat atau dua keping, satu dan satu lagi yang titik-titik ini. Nah, kemudian dihubungkan ke sumber tegangan listrik gitu ya. Nah, kapasitor itu kan menyimpan kapasitas. Tadi kan berarti kan ada kapasitasnya, menyimpan energi listrik. Berarti kan dia pasti punya kapasitas, ya kan? Nah, kapasitasnya itu berapa? Kapasitasnya itu ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Bisa kita lihat. Nah, ini kamu bisa lihat kan ada dua keping sejajar. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi itu adalah jarak antara kepingnya. Kedua, yang mempengaruhi itu adalah ini nih, si kepingannya nih. Ya, luas plat atau luas kepingnya itu juga mempengaruhi. Terus yang ketiga itu adalah kan di antara keping nih, bayangin itu kan ada yang kosong, ya kan? Nah, kalau yang kosong ini itu kan ada udara. Nah, itu mempengaruhi. Artinya apa, Bu? Permitivitas udara itu juga mempengaruhi. Nah, sekarang kapasitas kapasitor kita tulisin C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Nah, bisa kita lihat di sini. Kapasitas itu berbanding lurus dengan si luas kepingannya. Jadi kalau misalnya kepingan sejajarnya si kepingnya ini makin luas, itu berarti kapasitasnya makin besar. Terus juga kalau misalnya sama si jarak
itu berbanding terbalik. Berarti Bu, kalau misalnya jaraknya makin jauh, kapasitas yang dihasilkannya akan makin sedikit. Begitu pula kalau misalnya jarak si kedua kepingnya itu makin dekat, itu kapasitas yang bisa disimpannya semakin besar gitu ya. Nah, ternyata ada trik lain ya, cara lain untuk menyimpan atau memperbesar kapasitas kapasitor tersebut, yaitu dengan cara apa? Nah, tadi kan ini dibatasi dengan udara, ya kan, dengan permitivitas udara. Nah, terus abis itu kalau misalnya kita mau nambahin kapasitasnya, itu bisa kita selipkan di tengah-tengahnya dengan bahan dielektrik. Nah, bahan dielektrik ini maksudnya apa? Dengan isolator. Contohnya misalnya kertas nih, yang kita selipin kertas, atau kaca, mika, plastik, kayu, dan bahan-bahan isolator lainnya gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kita selipkan di sini nih diselipin nih, sah. Nah, itu jadinya kapasitor aksen. Nah, aksen yang dimaksud ini kalau si kapasitornya diselipin bahan dielektrik ya, itu sama dengan epsilon R dikali kapasitas kapasitor. Nah, epsilon R ini adalah permitivitas dari si bahan dielektrik. Jadi kan bahan dielektriknya ini juga punya nilai nih. Kalau yang tadi kan udara, kalau yang ini bahan. Nah, jadinya kayak gini. Jadi C aksen sama dengan epsilon R dikali, masukin nih rumusnya, epsilon 0 dikali A per D gitu. Sekarang bisa kita lihat di sini. Oh, berarti nilai konstanta dielektriknya atau nilai permitivitas relatifnya itu kalau dia semakin besar, maka nanti kapasitasnya juga akan semakin besar dong Bu. Iya benar. Jadi dari bahan-bahan yang isolator itu, kalau misalnya nilai konstantanya makin besar, maka nanti kita bisa menyimpan energi yang lebih besar di kapasitor itu gitu. Nah, cara kerja si kapasitornya ini gimana sih Bu? Cara kerjanya ya. Sekarang kita bisa lihat di sini nih. Ini kan udah ketika dihubungi oleh sumber tegangan kan ada positif ada negatif. Pasti kan dia dari negatif menuju positif ya kan. Nah, dari sini ke sini. Nah, plat ini kan pasti platnya negatif, benar gak sih? Karena ini negatif nih, platnya negatif. Nah, di sini platnya itu positif. Dimana ketika di plat negatif ini si muatan negatifnya didorong sama dia ke muatan positif. Terus di plat positif ya, muatan negatifnya ditarik. Jadi yang positif narik yang negatif ngedorong ke arah positif gitu. Nah, itu adalah cara kerjanya. Berarti kan karena tadi terpisah kan ada loncatan. Nah, ketika ada loncatan ini ada percikan. Nah, percikan inilah yang dinamakan energi yang disimpan tersebut gitu. Semakin banyak percikannya, maka kapasitas si kapasitornya, energi yang disimpannya ini semakin besar. Makanya Bu, kenapa kalau kita mau nambah kapasitasnya, tambahin bahan dielektrik. Kenapa? Nah, kalau di tengah-tengahnya ada isolator atau ada bahan dielektrik, itu kan nanti dia si plat negatifnya semakin banyak menyimpan muatan negatif, dia kan ibaratnya makin sulit gitu untuk loncatnya ya. Tapi karena dia ada pengaruh medan listrik, maka dia pasti akan tetap loncat. Cuman karena ada bahan di tengah nih, jadinya dia makin banyak nih di sini yang tersimpan si muatannya, dan akhirnya muatan yang loncatnya pun nanti akan makin banyak dan percikan yang dihasilkannya pun akan semakin banyak. Artinya energi yang disimpannya juga pasti semakin banyak gitu ya. Sampai di sini paham kalian semua ya? Ibu harap paham. Nah, ini bisa dicatat. Ya, ini semua bisa dicatat. Nah, terus tadi permitivitas udara itu kalian bisa lihat di sini udah ada keterangannya tuh. Permitivitas udara itu tetapan, nilainya nggak akan berubah. Nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Nah, terus kalau misalnya yang apa tadi, permitivitas relatif atau permitivitas bahan dielektriknya, itu nilainya tergantung bahannya. Kalau misalnya kertas, dia nilainya pasti beda lagi. Kalau misalnya mika, beda lagi. Nah, biasanya di soal itu dikasih tahu ya. Next, habis itu kita masuk ke kayak gini, ada rangkaian kapasitor ya.
Nah ini sebenarnya sama aja sama ini, cuman yang ini gambarnya ibu sederhanain biar ngeliatnya lebih gampang ya. Nah ketika si kapasitor dihubungkan oleh suatu tegangan, maka pastikan ada yang namanya arus yang mengalir, energi listrik yang mengalir ya kan. Nah berarti kan nanti di sini ada muatan ya kan, muatannya ikut mengalir nih muatannya. Nah besarnya muatan yang mengalir itu adalah Q sama dengan C dikali V. Nah, dari sini juga berarti kita bisa Bu ngitung kapasitas kapasitornya dengan cara apa? C sama dengan Q per V. Nah, ya, jadi sebenarnya rumusnya ada lebih dari satu nih. Selain ini, kalian juga bisa hitung C dengan rumus ini. Tapi nanti kalian kalau ngerjain soal bisa dilihat nih apa aja yang diketahui ya. Kalau misalnya Q sama V diketahui, kalian bisa hitung kapasitornya dengan rumus ini aja. Gitu, bukan dengan ini. Oke. Oh iya, biasanya nih kalau misalnya di ujian-ujian ini tuh keluar yang ditanyain itu biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kapasitor itu ada apa aja. Nah kalian tinggal jawab nih, ada ini D, jarak antar keping, luas kepingnya, terus sama permitivitas udara, terus sama satu lagi permitivitas dielektrik atau konstanta dielektrik itu ya. Jadi ini hafalkan, oke? Oke, nah setelah itu ini kita udah tahu tadi cara carinya ya. Terus kalau misalnya yang ditanyain V-nya beda potensialnya kan tinggal kalian balik-balik aja. Berarti kan kalau ditanyain V, V sama dengan Q per C. Gitu, oke? Gampang ya. Oke, selanjutnya contoh soal belakangan. Abis ini ibu akan menjelaskan sedikit mengenai kapasitor yang berbentuk bola, tapi setelah ibu mencatat. Oke, next. Abis itu kapasitor bola atau kapasitor yang berbentuk bola. Kalau tadi keping sejajar, kalau ini bola ya. Oke, next. Nah, kali ini kapasitor bola atau yang dimaksud dari ini adalah kapasitor yang berbentuk bola. Kalau tadi bentuknya kepingan, kalau sekarang bola. Nah, karena bentuknya bola, maka dia pasti berbentuk lingkaran. Nah, seperti yang kita tahu kan, kemarin udah belajar beda potensial listrik, ya kan? Itu kan dimana V itu kan sama dengan kaki per R, ya kan? Nah, dari sini kita udah bisa tahu nih nilai kapasitornya itu berapa. Kan tadi udah dibilangin nih, udah dikasih tahu kalau segitiga nih tadi ya. Nah, Q, ini C, ini V. Benar gak? Tadi kayak gini kan? Nah, sekarang V-nya ini tinggal kita ganti sama rumus yang tadi. Tadi kan berarti V itu kan Q per C. Kita masukin Q per C sama dengan Q per R, ya kan? Nah, di sini ada yang sama nih, Q sama Q. Kita apain? Kita coret. Jadi, nilainya adalah 1 per C sama dengan K per R. Nah, udah gampang. Maka dari sini kita pindah ruas aja. Ini pindah ke sini, jadi ini pindah ke sini. Jadi gimana nih kalau pindah ruas? Jadi C sama dengan R per K. Gampang ya. Nah, di mana K ini nilai konstanta, ya kan? Di sini ibu tulis K sama dengan konstanta yang besarnya itu 9 kali 10 pangkat 9. Gitu. R-nya apa berarti? R-nya jari. C-nya kapasitor gitu ya. Oke, gampang kan? Terus